Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Senin 10 Januari 2022, pekan biasa pertama. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Ia telah melakukan tugasnya, melakukan pewartaan awal bagi Yesus Sang Mesias. Kini kita masuk dalam konsep ajaran Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah dapat diartikan sebagai di mana setiap orang mengakui kuasa Allah untuk meraja dan memimpin hidupnya. Sedangkan bertobat merupakan perubahan pemikiran dan sikap. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengubah pikirannya agar tidak sama lagi dengan orang-orang yang melawan Allah dengan pola pikir yang salah. Sebaliknya, memiliki pola pikir yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itulah sebabnya saat pertama kali orang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengakui dosanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini mengajarkan kita setidaknya dua hal yang dapat kita dalami. Pertama, undangan Yesus kepada 4 orang nelayan. Kedua adalah tanggapan dari orang-orang yang diundang itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Para murid yang pertama tentunya telah melihat sesuatu tentang Yesus yang secara unik mendesak, sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga mereka pun berani mengambil resiko. Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikut Yesus tanpa sedikit pun rasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Mengikuti Yesus berarti bersama-sama dengan Dia membangun kerajaan Allah. Orientasi hidup kita mulai berubah. Yang semula dari penjala ikan, kini diubah menjadi penjala manusia untuk menghadirkan keselamatan di dalam hidupnya dalam kerajaan Allah. Taat kepada kehendak Allah dan setia di dalamnya adalah konsekuensi sebagai iman yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini telah dicontohkan oleh Hana dalam kitab Perjanjian Lama. Hana adalah istri dari Elkana dan ibu dari Samuel sesuai catatan kitab 1 Samuel. Hana mengalami penderitaan karena tidak mempunyai anak, dan ia menyerahkan semuanya dalam doa kepada Allah. Hana percaya bahwa segala penyelenggaraan Allah ada dalam hidupnya. Allah mengabulkan semua doanya, dikaruniakan kepadanya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Tanpa ragu, Hana pun mempersembahkan anak yang dikasihnya itu kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus memanggil para rasul-Nya di tempat pekerjaan mereka, dan mereka pun dengan segera meninggalkan pekerjaannya. Kesediaan diri untuk mengikuti Yesus dengan sengsara memberikan pelajaran yang amat berharga bagi kita zaman ini. Adakah kita memiliki kesediaan diri untuk meninggalkan segala-galanya tatkala Yesus memanggil kita? Mari kita berusaha menemukan jawabannya dalam hati kita masing-masing, serta memberikan jawaban secara pasti dan positif untuknya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon, semoga kami menerima dan mengikuti panggilan putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.